Hai anak-anakku tersayang, bertemu lagi dengan Teacher Tirsa pada pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di pembelajaran ini, kita akan mempelajari bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Apakah kalian tahu fungsi bagian tubuh hewan? Yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Untuk hewan ayam, mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Bulu berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Sedangkan sayap sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Kaki digunakan untuk berjalan. Cakar berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Sedangkan pada ikan, sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Insang berfungsi untuk bernafas. Badan memudahkan ikan bergerak di dalam air. Sirip berfungsi untuk berenang. Pada kucing, telinga berfungsi untuk mendengar. Mata berfungsi untuk melihat. Hidung berfungsi untuk mencium bau. Misai berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Lalu, rambut berguna untuk menutupi tubuh. Ekor berguna untuk keseimbangan pada kucing. Kaki berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya, pada burung, paruh untuk mengambil makanan, sayap untuk terbang, ekor untuk menyeimbangkan tubuh saat terbang, cakar untuk mencengkram saat hinggap di pohon serta untuk berjalan, mata sebagai indera penglihatan. Kita juga akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Apakah kalian tahu bagian-bagian tumbuhan? Apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Perhatikan penjelasan berikut. Akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Menyokong tumbuhan artinya akar dapat menahan tumbuhan tetap berdiri walaupun diterpa angin atau hanyut terbawa air hujan. Akar dibedakan menjadi dua, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Pada beberapa jenis tumbuhan umbi-umbian, akar digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Kita lanjutkan ya ke bagian batang. Batang memiliki fungsi untuk menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun sebagai cadangan makanan pada tumbuhan, sebagai jalur jalannya sari-sari makanan hasil fotosintesis untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang lain adalah daun. Daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Di dalam daun terdapat kandungan klorofil atau zat hijau daun yang digunakan untuk membantu fotosintesis. Bagian tumbuhan yang indah adalah bunga. Bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga tidak lengkap
Salah satu dari 4 bagian tersebut tidak ada. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga terdiri dari 3 jenis, yaitu bunga sempurna, memiliki benang sari dan putih, bunga jantan, hanya memiliki benang sari, dan bunga betina, hanya memiliki putik. Alat perkembangbiakan ini berfungsi untuk tumbuhan berkembang biak. Bagian dari tumbuhan yang paling enak dimakan adalah buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Bakal buah akan berkembang menjadi buah, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Fungsi dari biji tumbuhan yaitu penyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan pembentuk tumbuhan baru. Biji berasal dari bakal biji. Biji dibedakan menjadi 2, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka atau disebut juga gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup bakal buah. Sedangkan biji tertutup disebut juga angiospermae, adalah tumbuhan yang bijinya tertutup dan memiliki bunga. Teacher Tirsa berharap anak-anakku yang tersayang dapat memahami pembelajaran saat ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. See you again. Hai anak-anakku tersayang, bertemu lagi dengan Teacher Tirsa di tema 2, subtema 2. Selalu berhemat energi, manfaat energi di kelas 4. Apa kabarnya kalian? Mudahan selalu sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari kenampakan alam dan pemanfaatannya. Apa yang kalian ketahui tentang kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Setiap daerah mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, ada daerah yang tertutup, dan ada pula yang digenangi oleh air. Kenampakan alam wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam yang termasuk wilayah daratan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta, dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga dengan plato. Pada peta biasanya berwarna coklat. Contohnya yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Dataran yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ini ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya, Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat, Pantai Kasih di Aceh, dan sebagainya. Yang keempat adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi 2 jenis,
gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi yaitu gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Gunung Kerinci di Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Gunung tidak berapi yaitu gunung yang sudah tidak aktif. Gunung tidak berapi ini disebut juga gunung mati. Contohnya Gunung Muria di Jawa Tengah, Gunung Tambora yang berada di Nusa Tenggara Barat. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Pegunungan sering dimanfaatkan untuk tempat wisata. Selain karena udaranya sejuk, juga karena pemandangannya sangat indah. Contoh Pegunungan Kendeng di Jawa Barat, Pegunungan Jayawijaya di Papua. Berikutnya adalah Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang ada di Indonesia jumlahnya cukup banyak. Biasanya, wilayah Tanjung dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Kita lanjutkan ke wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia lebih luas dibandingkan daratan. Pulau-pulau yang ada di Indonesia dikelilingi oleh perairan. Wilayah perairan yang pertama adalah laut. Pernahkah kalian pergi ke laut? Bagaimana perasaan kalian? Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam. Air laut terasa asin karena mengandung garam. Laut yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu laut dangkal dan laut dalam. Berikutnya adalah selat. Selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Indonesia banyak memiliki selat. Selat-selat tersebut menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Kita lanjutkan ke Teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Pada umumnya, teluk ini digemari oleh wisatawan. Oleh wisatawan, teluk menjadi tempat wisata yang indah dan menarik. Kenampakan wilayah perairan berikutnya adalah sungai. Sungai adalah air yang mengalir di daratan. Air sungai mengalir dari hulu menuju hilir. Sumber air sungai berasal dari mata air hujan, dan campuran. Jenis sungai ada yang besar serta panjang dan sempit serta pendek. Selanjutnya adalah danau. Danau merupakan cekungan berisi air yang luas. Danau biasanya dikelilingi oleh dataran. Danau ada dua, yaitu dibuat oleh manusia dan terbentuk oleh alam. Danau yang dibuat manusia disebut danau buatan. Adapun danau yang terbentuk oleh alam disebut danau alami. Danau memiliki ukuran besar dan kecil. Danau dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, pengairan, dan lain sebagainya. Yang membedakan danau dengan sungai adalah danau ada yang terletak di dataran rendah dan dataran tinggi. Itulah pembelajaran kita kali ini. Selalu aktif. Hello my students, how are you today? I hope you are fine. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, muatan matematika, operasi, perkalian, bilangan, cacah. Apa yang kalian ketahui tentang bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan bulat positif yang dimulai dari angka 0. Contoh 0, 1, 3, 8, dan seterusnya. Perkalian bersusun panjang. Contohnya, angka 235 kita kalikan dengan 12. 235 kita kalikan dengan satuan yaitu 2. 5 kali 2 sama dengan 10, 30 kali 2 sama dengan 60,
200 dikali 2 sama dengan 400. Kemudian, angka 235 kita kalikan dengan puluhan. 5 kali 10 sama dengan 50, 30 kali 10 sama dengan 300, 200 kali 10 sama dengan 2000. Lalu kita jumlahkan secara keseluruhan, didapat hasil 2820. Ayo kita selesaikan soal cerita berikut. Paman membeli 4 karung jambu. 1 karung jambu terdapat 5 kantong plastik. Dalam 1 kantong plastik terdapat 25 buah jambu. Berapa jumlah jambu yang dibeli Paman? Cara penyelesaiannya 4 dikali 5, kemudian dikali 25. Kita kalikan 4 kali 5 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 20. 20 kita kalikan dengan 25. Angka 20 kita kalikan dengan satuan dari angka 25 yaitu 5. 0 dikali 5 sama dengan 0. 20 dikali 5 sama dengan 100. Kemudian 0 dikali 20 hasilnya adalah 0. 20 dikali 20 hasilnya 400. Kita jumlahkan hasilnya adalah 500. Jadi jumlah jambu yang dibeli Paman adalah 500 buah. Mudah bukan pembelajaran hari ini? Ternyata matematika itu menyenangkan. Math class is fun. Okay, my students, see you again. Goodbye. Hi, my students. We meet again at English class. Today, we are going to study about simple past tense with teacher Tirsa. Do you know what is simple past tense? Simple past tense is the tense that we use to tell the action that happened in the past time. Let me tell you the complete formula. A. Without verb. For positive statements, we use subject plus to be, was or were, plus complement. For negative, subject plus to be, plus not, plus complement. For interrogative, we use to be, plus subject, plus complement. If the subject I, he, she, it, or one person, or one thing, we use was. If the subject you, we, they, or more than one person or things, we use were. Example: positive statements. I was a teacher. She was fat. We were a doctor. They were rich. Negative statements. I was not fat. She was not sick yesterday. We were not tired. They were not a bad tip. Interrogative statements. Was she so busy? Was Ethan happy to work here? Were they happy to work here? Were you late to come to the office? B. Using verb. The form. For positive, subject plus verb to plus complement. Negative statements, subject plus did plus not plus verb 1 plus complement. Interrogative, did plus subject plus verb 1 plus complement. Example: positive statements. The nurse went to the hospital yesterday. Negative statements. The nurse didn't go to the hospital yesterday. Interrogative. Did the nurse go to the hospital yesterday? We have two kinds of verbs. They are regular verb and irregular verb. A. Regular verb. We can use verb plus ed, d, or ied. Example: cleaned, moved, studied.
Irregular verb. Example: fall, fell, eat, ate, drink, drank, sleep, slept, go, went, sing, sang, heard, heard, do, did, swim, swam, see, saw. The example at the statements. Positive statement: she saw the bug yesterday. Negative: she did not see the bug yesterday. Or she didn't see the bug yesterday. Interrogative: did she see the bug yesterday? The adverb of time that we use for simple past tense, such as yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last night, last week, last month, last year, last Monday, last February, 3 days ago, 2 hours ago, 5 weeks ago, 6 months ago, 10 years ago, 1 minute ago, in 1987, the day before yesterday. That is our lesson for this time. I hope you will understand about it. See you again, my students. Have a great time. Goodbye. Hai my beloved students. Hari ini kita akan mempelajari tema 4 subtema 1. Upaya pelestarian sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam adalah semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak agar kelestarian sumber daya alam terjaga. Upaya menjaga keseimbangan sumber daya alam. Pertama, mengurangi produksi sampah rumah tangga. Kemudian, menghemat penggunaan air. Lalu, menghemat penggunaan listrik. Melakukan reboisasi, menjaga kelestarian hutan, dan melindungi satwa langka. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, ayo teman-teman, marilah kita menjaga kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada kegiatan ekonomi, ada 3 kegiatan pokok. Kegiatan-kegiatan itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah setiap usaha atau kegiatan manusia untuk menambah atau menghasilkan nilai guna barang dan jasa. Pelaku produksi disebut sebagai produsen. Distribusi adalah proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Pelaku kegiatan konsumsi disebut konsumen. Itulah pembelajaran tema 4 subtema 1. Always have a great spirit for studying, my students. See you again. Hi my students. We meet again at English class. This time, we are going to study about simple present tense. Do you know simple present tense?
Simple present tense is the tense that we use to tell the activity that we always do or our habit. The formula: A without verb. Positive statements, we use subject plus to be plus complement. Negative statements, subject to be plus not plus complement. Interrogative, to be plus subject plus complement. How do we use to be? Pay attention with this explanation. I am, you are, we are, they are. He is, she is, it is. Example: positive statement. She is an international school student. Negative statement. She is not an international school student. Interrogative statement. Is she an international school student? If the answer yes, yes she is. If the answer no, no she isn't. The other example, positive statements, they are diligent boys. Negative statements, they are not diligent boys. Interrogative statements, are they diligent boys? If the answer yes, yes they are. If the answer no, no they aren't. B. Using verbs. Positive statements. Subject plus verb 1 plus s or es plus object plus complement. Negative statements. Subject plus doesn't or don't plus verb 1 plus object plus complement. Interrogative statement. Do or does plus subject plus verb 1 plus object plus complement. If the subject I, you, we, they, we use verb 1. For negative statements, if the subject I, you, we, they, we use don't or do not. If the subject he, she, it, we use verb 1 plus s or es. For negative statements, if the subject he, she, it, plus doesn't or does not. Example: positive statements. Fia drinks the milk every morning. Negative statements. Fia does not or doesn't drink the milk every morning. Interrogative statements. Does Fia drink the milk every morning? If the answer yes, yes she does. If the answer no, no she does not. The other example, positive statement. They play basketball every Saturday. Negative statement. They do not or don't play basketball every Saturday. Interrogative statement. Do they play basketball every Saturday? If the answer yes, yes they do. If the answer no, no they don't. Adverb of time. 1. Every day. 2. Every time. 3. Every week. 4. Every month. 5. Every year. 6. Every Saturday. 7. Every evening. 8. Every morning. 9. Once a day. 10. Twice a week. 11. 3 times a month. 12. 4 times a year. 13. 5 times an hour.